Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam media pembelajaran matku, Matematika Saku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara garis dan sudut. Pertama-tama kita bahas terlebih dahulu yaitu sifat-sifat garis sejajar. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis ini ada yang garisnya nanti sejajar, berpotongan, berhimpit, maupun bersilangan. Sekarang kita fokus ke garis yang sejajar. Kita memiliki aksioma untuk garis yang sejajar. Nah, aksioma itu apa? Aksioma itu adalah suatu pernyataan yang kebenarannya diterima tanpa perlu dibuktikan. Jadi nanti kalian terima saja, tidak perlu dibuktikan. Bunyi aksiomanya yaitu, melalui sebuah titik di luar garis, dapat dibuat tepat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. Maksud dari aksioma ini sebagai berikut. Kita memiliki suatu garis G. Nah, kemudian ada sebuah titik di luar garis G, yaitu titik P. Nah, melalui titik ini kita bisa membuat garis yang sejajar dengan garis G, yaitu kita hanya bisa membuat satu titik saja. Kita buat garis H ini melalui titik P dan dia juga sejajar dengan garis G. Maka garis G ini sejajar dengan garis H. Simbolnya seperti berikut. Kita ke sifat pertama dari garis yang sejajar. Jika sebuah garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut juga memotong garis yang kedua. Maksud dari sifat yang pertama ini sebagai berikut. Kita memiliki dua garis yang sejajar, yaitu garis G dan garis H. Kemudian ada garis L itu memotong garis H di titik A. Maka garis L ini juga memotong garis G. Di titik apa? Kita sebut di titik B. Maksud dari sifat yang pertama adalah seperti itu. Sekarang kita masuk ke sifat yang kedua. Jika sebuah garis sejajar dengan dua buah garis, maka kedua garis itu sejajar satu sama lain. Maksudnya seperti berikut. Kita memiliki suatu garis L. Garis L ini sejajar dengan garis G. Dan garis L ini sejajar dengan garis H. Maka karena L sejajar dengan G, L juga sejajar dengan H, maka garis G dan H ini juga sejajar. Maksud yang kedua itu seperti itu. Sekarang kita masuk ke hubungan antara garis dan sudut. Perhatikan garis K dan L. Garis K dan L ini adalah dua garis yang sejajar. Kemudian dipotong oleh garis M. Nah, sudut-sudut yang terbentuk kita beri simbol sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7, dan sudut 8. Sudut-sudut ini kita bagi menjadi dua, yaitu sudut luar dan sudut dalam. Sudut luar ini kita fokus ke 1, 2, 7, dan 8. Ini dinamakan sudut luar. Dan sudut dalam berarti adalah 3, 4, 5, dan 6. Nah, sudut dalam ini yang di antara garis K dan garis L. Kalau sudut luar berarti yang di luarnya, di atas dan di bawah itu. Kemudian, sudut sehadap. Sudut sehadap ini, jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut yang sehadap ini sama besar. Ini harus menghadap sudut yang sama. Pasangannya yaitu sudut 1 dengan sudut 5, sudut 2 dengan sudut 6, sudut 3 dengan sudut 7, sudut 4 dengan sudut 8. Ini adalah sudut-sudut yang sehadap atau pasangannya. Kemudian, sudut dalam berseberangan. Kalau kita membahas sudut dalam, berarti kita fokus ke sudut 3, 4, 5, dan 6. Karena berseberangan, kedua sudut pasangannya ini nanti dipisahkan oleh garis M. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut dalam berseberangan ini sama besar. Nah, pasangannya mana saja? Sudut 4 dengan sudut 6. Nah, ini ukurannya sama besar. Kemudian sudut 3 dengan sudut 5. Ini adalah pasangan sudut dalam berseberangan dan ukurannya ini sama besar. Kemudian sudut luar berseberangan, berarti kita fokus ke sudut 1, 2, 7, dan 8. Karena berseberangan dipisahkan oleh garis M.
Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut luar berseberangan ini sama besar. Pasangannya mana saja, yaitu sudut 1 dengan sudut 7. Kemudian sudut 2 dengan sudut 8. Sudut dalam sepihak. Nah, karena kita bahas sudut dalam, berarti kita fokus ke sudut 3, 4, 5, dan 6. Karena sepihak berarti yang kanan saja atau yang kiri saja dari garis M. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka jumlah besar sudut-sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Ini untuk ukurannya. Pasangannya mana saja, yaitu sudut 3 dengan sudut 6. Nah, jika dijumlahkan ukuran sudut 3 dan 6 ini pasti 180 derajat. Kemudian pasangan yang lain yaitu sudut 4 dan sudut 5. Sekarang kita bahas sudut luar yang sepihak, berarti kita fokus ke sudut 1, 2, 7, dan 8. Karena sepihak berarti yang di kanan dari garis M atau di kiri dari garis M. Ukurannya, jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka jumlah besar sudut-sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Pasangannya yaitu sudut 1 dengan sudut 8 dan sudut 2 dengan sudut 7. Ini sudut luar sepihak. Sekarang kita ke latihan yang pertama. Garis KL ini sejajar dipotong oleh garis M dan sudut-sudut yang dibentuk diberi simbol sudut 1 sampai dengan sudut 8. Nah, sekarang diketahui ukuran dari sudut 2 yaitu 80 derajat. Berarti yang ini ukurannya ini 80 derajat. Yang ditanyakan, tentukan ukuran sudut dari sudut 1, sudut 3, 4, 5, 6, 7, dan ukuran sudut ke-8. Gimana kita menentukannya? Kita tentukan dulu ukuran sudut ke-1. Nah, perhatikan, sudut 1 dan sudut 2 ini adalah sudut yang bersuplemen atau berpelurus. Berarti sudut 1 ditambah dengan ukuran sudut 2, hasilnya pasti 180 derajat. Karena ukuran sudut 2 yaitu 80 derajat, nah kita ganti. Masing-masing kita kurangi dengan 80 derajat, maka ukuran sudut 1 kita peroleh 100 derajat. Kemudian ukuran sudut 3 bagaimana? Perhatikan sudut 1 dan sudut 3. Sudut 1 dan sudut 3 ini adalah sudut yang bertolak belakang. Karena bertolak belakang berarti ukuran sudut 3 sama dengan ukuran sudut 1. Maka ukuran sudut 3 yaitu 100 derajat. Sudut 4. Nah, sudut 4 ini bertolak belakang dengan sudut 2. Berarti ukurannya pasti sama. Maka ukuran sudut 4 yaitu 80 derajat. Yang sudut 5 bagaimana? Nah, sudut 5 ini sehadap dengan sudut 1. Berarti ukurannya ini 100 derajat. Ukuran sudut-sudut yang sehadap itu adalah sama besar. Nah, kemudian ukuran sudut 6. Sudut 6 sehadap dengan sudut 2. Berarti ukurannya pasti 80 derajat. Sudut 7 ini sehadap dengan sudut 3. Berarti ukurannya 100 derajat. Sudut 8 sehadap dengan sudut 4. Berarti ukurannya 80 derajat. Sekarang kita ke latihan yang kedua. Perhatikan segitiga berikut. Ruas garis ST ini sejajar dengan ruas garis QR. Kemudian diketahui lagi, ukuran sudut SPT yang berwarna kuning itu adalah 64 derajat dan ukuran sudut PTS ini adalah 58 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan ukuran dari sudut PST, sudut PQR, sudut PRQ, sudut QST, dan sudut RTS. Kita tentukan dahulu ukuran sudut PST. Nah, ini yang agak panjang langkahnya. Kita gunakan cara yang pertama. Nah, cara yang pertama bagaimana? Kita buat garis bantu. Nah, kita buat garis ini sejajar dengan garis PR. Nah, garis bantu ini sejajar dengan garis PR. Maka ukuran sudut ini berapa? 64. Kenapa? Karena kedua sudut ini adalah sudut dalam berseberangan. Jika ini kita buat garis perpanjang, nah nanti kan garis sejajar PR dan garis ini dipotong oleh ruas garis PQ. Nah, maka ini adalah
kedua sudut ini yang berwarna kuning ini adalah sudut dalam berseberangan, maka ukurannya sama. Kemudian kita perpanjang ruas garis ST. Nah, titik S-nya tetap di sini ya. Ini cuma diperpanjang. Sekarang jika kita perhatikan, kita tentukan sudut yang ini berapa. Nah, sudut ini dengan sudut PTS ini adalah sudut yang sehadap. Maka ukuran sudut yang biru yang di sini ini juga 58 derajat. Sekarang sudut ini adalah sudut lurus kan, ukurannya berapa? 180 derajat. Ini ukurannya 58 derajat, yang ini 64 derajat, berarti sudut PST ukurannya berapa? Yaitu 58 derajat, karena 180 dikurang 58 dikurangi 64, ini sisanya 58 derajat, berarti yang di sini pasti 58 derajat. Sekarang kita sudah bisa menentukan ukuran sudut PST, yaitu 58 derajat. Ini tadi langkah-langkahnya agak panjang, ini kita sebut langkah yang pertama. Sekarang bagaimana jika kita menggunakan cara yang kedua? Kalau cara yang kedua untuk menentukan sudut PST, kita menggunakan aturan pada sudut dalam segitiga. Nah, aturannya bagaimana? Jumlah sudut dalam segitiga yaitu 180 derajat. Berarti sudut PST ini, sudut PST ditambah sudut SPT ditambah sudut PTS, ini jumlahnya pasti 180 derajat. Kita menggunakan aturan sudut dalam segitiga. Ini langkah yang cepat. Sudut SPT diketahui yaitu 64 derajat. Sudut PTS diketahui 58 derajat. Berarti sudut PST ditambah 122 derajat hasilnya adalah 180 derajat. Ini yang kanan dan kiri kita kurangi dengan 122 derajat, maka sudut PST kita peroleh 58 derajat. Nah, bagaimana aturan sudut dalam segitiga kok seperti itu? Diterima dulu, nanti akan dibahas pada bab selanjutnya. Sekarang kita tentukan sudut PQR. Nah, sudut PQR dengan sudut PST ini adalah sudut yang sehadap, berarti ukurannya sama yaitu 58 derajat. Begitu juga sudut PRQ. Sudut PRQ ini sehadap dengan sudut PTS, maka ukurannya adalah 58 derajat. Sudut QST. Nah, sudut QST dengan sudut PST, nah, ini adalah berpelurus, maka jumlahnya 180 derajat, sehingga ukuran sudut PST ini kita peroleh 122 derajat. Kemudian sudut RTS. Sudut RTS ini juga berpelurus dengan sudut PTS, maka ukuran sudutnya yaitu 122 derajat. Nah, 122 ditambah 58 kan 180 derajat. Cukup sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.